Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Kita berharap mudah-mudahan dengan barokah berselawat kepada beliau, kita diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah untuk dapat pergi haji dan umrah. Amin. Agar bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada seluruh segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Wabil khususil khusus kepada sahabat saya tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Al-Fadil Al-Ustadz Muhibbuddin, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Al-Fadil Al-Ustadz Darmazi. Beliau berdua, para tuan guru, adalah merupakan kawan saya, sahabat saya seperjuangan di saat kami bersama-sama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Khalidin, yakni pimpinan daripada Kiai Haji Muhammad Safwan, lebih tepatnya putra daripada Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari Prapanca. Doakan kami mudah-mudahan ilmu kami senantiasa bermanfaat, selalu senantiasa bisa dipakai untuk kebaikan diri pribadi sendiri dan juga umat Islam. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Lurah yang baru saja menyampaikan arahan sambutan, kita juga sama doakan mudah-mudahan terkhusus kepada guru-guru kita semuanya, juga tokoh masyarakat serta Bapak Lurah kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah jam 10:30 kurang 15. Mudah-mudahan enggak capek, apalagi ibu-ibu yang ada di luar. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Capek apa enggak? Masih semangat? Insya Allah. Di depan banyakkan recehan ketimbang orang tuanya. Mudah-mudahan bisa tertib. Biasanya bocah kalau dapat makanan buru-buru dia mendik-mendik pulang. Tapi alhamdulillah tertib, nggak banyak bercanda. Mudah-mudahan jadi orang sukses. Amin. Jadi orang mulia. Khususnya jadi ulama istiqomah. Amin ya Rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar. Pada kesempatan malam hari ini hanya ingin menekankan kepada kita semua selaku umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh
kepada akidah kita dan juga agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Sebagai orang Islam, Bapak dan Ibu, kita harus sama tahu dan juga yakin bahwa ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain dan tidak bukan untuk kebahagiaan kita. Siapa kita? Manusia dan juga jin. Tapi definisi tersebut di dalam kitab yang sederhana, tipis, namun penuh dengan manfaat. Nama kitabnya Durusul Fiqhiyah, jilid yang pertama, soal jawab. Mahwal Islam, apa sih yang dinamakan dengan Islam? Al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'atihim. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh kita punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi digaris bawahi Bapak dan Ibu, apa tujuannya? Enggak lain, enggak bukan untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita di mana? Fi ma'ashihim, yaitu di tempat hidup kita. Maksudnya tempat hidup kita enggak lain enggak bukan adalah dunia. Betul apa betul? Lalu kemudian wa ma'adihim, dan tempat kembalinya. Tempat kembali kita di mana itu? Assalamualaikum. Masih hidup? Tempat kembali kita di mana? Di akhir. Di akhir. Jadi buat kebahagiaan kita baik dunia maupun akhirat. Dan ini mesti kita simpan di dalam hati kita, diiringi dengan keyakinan yang total tanpa tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirimkan agama Islam untuk kita. Bahwa satu-satunya kunci. Assalamualaikum. Jangan ampe koyak, jangan ampe koyak, jangan mau ditipu, jangan mau saudara dibohongin. Betul apa betul? Dari dulu sampai sekarang, guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, kebenaran baginda kita Nabi besar Muhammad, bahwa kalau mau bahagia dunia dan akhirat syaratnya satu. Apa itu? Beriman kepada siapa? Kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Beriman kepada apa yang dibawa oleh kita punya Nabi, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran agama Islam. Orang mau selamat, orang mau senang, orang mau bahagia, nggak lain Pak Bu, wajib untuk memeluk ajaran agama Islam. Apa sih poinnya ajaran Islam? Apa sih aslu dakwatil Islam? Pokok, dasar, asas daripada ajaran agama Islam tidak lain dan tidak bukan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu agama Islam yang asalnya adalah la ilaha illallah? Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Ini mesti pada paham nih. Assalamualaikum. Bu, masih pada fokus apa enggak?
Ini saya ceramah di mana, ibu mukanya kemana ya? Orang ada layarnya di situ ya. Gedean muka saya di situ atau di sini, Bu? Ini harus kita tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Makna asyhadu an la ilaha illallah yakni la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesti pakai bihaqqin tuh. Kalau nggak pakai bihaqqin la ma'buda illallah, maknanya bisa jadi beda, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak Ustadz? Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, pasang matanya, otaknya, konsentrasi. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Saya mau tanya, di alam dunia ini yang dijadikan sesembahan banyak apa nih? Banyak apa nih, kan? Yakin? Ada nggak yang nyembah matahari? Ada nggak yang nyembah pohon? Ada nggak yang nyembah api? Ada nggak yang nyembah patung? Ada nggak yang nyembah berhala? Itu semuanya sesembahan bukan? Assalamualaikum. Sesembahan bukan itu? Sesembahan, bener ya? Kalau nggak dipakai bihaqqin la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, pasang nih otak kita. Berarti yang tadi tuh yang jadi sesembahan, almarhum ini setengah almarhum. Coba sini. Apa sinyalnya putus-putus? Ulang. Yang tadi yang jadi sesembahan itu bisa dinamain Allah. Loh kok begitu, Ustaz? Coba kalimatnya. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Pahamin? Yang tadi disembah nggak? Pohon disembah nggak? Berhala disembah nggak? Kalimatnya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti yang tadi itu bahaya, saudara. Bisa dikatakan Allah. Assalamualaikum. Sampai di sini ceramah saya gampang dicerna tapi susah. Assalamualaikum. Kalau dulu pasti susah, lipat aja susah, apalagi yang begini. Yang lain-lain kan? Bu, Assalamualaikum. Bisa dicerna apa enggak? Rada-rada Ustaz, gitu deh ya. Begitu deh. Nah, saya tekanin lagi, maksudnya kalimat bihaqqin yang dalam bahasa Indonesia itu berarti sebenar-benarnya menafikan seluruh sesembahan tadi, bahwa sesembahan tadi selain Allah adalah batil. Sampai sini kira-kira jelas? Assalamualaikum. Kira-kira jelas? Alhamdulillah. Maka tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang pantas disembah sebagai Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, saudara. Betul atau betul? Dan dengan menyembah Allah secara benar dengan keyakinan yang benar, inilah yang menjadi kunci sorga. Betul apa betul? Benar apa benar? Akur apa enggak? Setuju? Yakin?
rabbil alamin. Makanya di dalam kitab Al-Barzanji, kitab Maulid tuh salah satunya Pak Bu, tuh ada kalimat tuh, Miftahul jannati la ilaha illallah. Kan begitu bunyinya Pak ya. Kunci surga itu cuma satu, apa? La ilaha illallah. Artinya orang mau masuk surga dalam kacamata Islam, akidahnya orang Islam wajib percaya kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya, yang tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mesti begini ceramahnya, biar pada kagak nunduk terus ya Bu ya. Ya Pak ya. Loh kenapa Ustaz sampai begitu? Sebab hati-hati nih. Sekarang ini ada manusia pangkatnya kiai. Waduh. Assalamualaikum. Dipanggilnya Buya, titelnya profesor, doktor, macam-macam. Tapi yang lucu saudara hadirin, dia mengatakan bahwa tafsir Al-Quran 1400 tahun yang lalu udah lama tuh, harus kemudian dirubah saudara. Dan dia mengatakan bahwa yang tadi saya sampaikan sedari kecil kita ngaji sama guru-guru kita, bahwa yang namanya la ilaha illallah, la ilaha illallah merupakan kunci surga, dia bilang bukan. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau ada orang bilang la ilaha illallah bukan kunci surga, salah apa benar? Jawab yang kompak, salah apa benar? Tapi yang ngomong kiai salah apa benar? Yang ngomong Buya salah apa benar? Yang ngomong profesor diturutin jangan? Diturutin jangan? Berarti kalau salah itu Buya, itu profesor, sesat apa kagak? Bisa murtad apa enggak? Atau bahkan udah murtad apa belum? Assalamualaikum. Udah murtad apa belum? Ayo, ragu-ragu orang hari ini. Saya mau tanya, udah murtad apa belum? Udah murtad apa belum? Hati-hati. Ini kan kita bicara maulid ya. Yang namanya maulid kan kita berarti cinta sama Nabi, betul gak sih? Kalau kita cinta sama Nabi berarti kita percayain apa yang Nabi sampaikan, betul gak sih? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan begitu? Shadaqallahul azim. Kalau engkau ngaku cinta kepada Allah, maka engkau wajib untuk mengikutiku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara hadirin yang saya dirahmati oleh Allah, kemajuan teknologi, kemajuan daripada sosial media yang berkembang pesat, di satu sisi memang ada manfaatnya, tapi di satu sisi lain enggak kita nafikan begitu banyak keburukannya. Dulu orang kalau bicara terkenal jadi ustaz itu enggak bicara viral, betul nggak sih? Betul nggak? Masuk TV, bikin kaset, almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad itu ayat. Dulu terkenal sampai mana kasetnya ribuan jutaan yang laku, betul nggak? Nggak gampang jadi orang terkenal, saudara. Terus kemudian ada TV, baru yang bisa masuk TV, saudara hadirin bisa terkenal. Itu juga gampang disortirnya. Kalau hari ini siapapun saudara hadirin bisa jadi viral. Jangankan yang namanya orang punya ilmu, yang kagak punya ilmu ngomong sembarangan, bebacot seenak udel deh, bisa terkenal. Assalamualaikum. Benar apa benar? Pak Lurah yang PR kita maksudnya Pak Lurah sebagai
ustadz dan kiai yang betul, mana ustadz kiai yang bisa kita ikutin. Kalau kita nih Pak Lurah yang ngaji, yang paham, enak, dapat salah nih orang, nggak benar nih orang, dapat ngaji. Nah yang jadi masalah sekarang akhir zaman, orang sama ngaji nggak telak doyan. Tuh, assalamualaikum. Bener kan? Tuh bahasa Betawi kan begitu dia, nggak telak doyan. Nggak telak doyan maksudnya apa? Kagak mau ngaji. Syukur-syukur maulid masih mau datang. Betul nggak betul? Tapi giliran pengajian mah 2-3 batang, ada kayak gini kalau kamu percaya. 10, 11, betul ya? Tahu-tahu disuguhin sama yang kayak begitu, dia tinggal ngantai ngaji dari YouTube sambil terentang, sambil tengkurap, angkat kaki, betul ya? Yang ditonton siapa aja? Salah satunya ini ada yang namanya buaya ukur. Assalamualaikum. Siapa namanya? Siapa namanya? Buaya ukur. Kok nggak sebut nama ya Pak Lurah ya? Santai Pak Lurah. Karena persoalannya amat sangat bahaya. Bayangin Pak Lurah ini kan agama Islam ya. Kita kan agama Islam. Marah kagak kita kalau dibilang yang namanya Nabi Muhammad SAW berondong katanya. Nikahin emak-emak, ibu-ibu. Boy. Jangan dalam PA di luar. Sayyidina Umar Ibn Khattab dibilang Hitlernya orang Islam yang dulu Yahudi. Terus kemudian saudara hadirin, agama Islam dibilang bukan agama yang satu-satunya benar. Makanya la ilaha illallah bukan kunci surga, tetapi kata dia buaya ukur ini. Kata dia itu kalimat persatuan. Saya mau tanya, tolong jawab yang kompak, yang masih punya iman bersih murni. Omongan model macam kayak begini benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Dia bilang katanya dulu tuh yang namanya la ilaha illallah tuh emang betul-betul buat apa? Itu buat persatuan, lambang persatuan. Cuman sekarang aja bergeser katanya, sehingga la ilaha illallah dianggap kunci surga. Masya Allah. Saya mau tanya, yang bergeser kita apa otak dia sekarang? Assalamualaikum. Tuh. Otak dia apa kita? Ini ngomong-ngomong saya bahas kayak begini lanjut apa enggak tuh? Lanjut apa enggak? Yakin? Enggak ada masalah? Palingan yang ada masalah panitia. Kalau saya mah nyampein kebenaran apa ada. Patokan sebuah kebenaran bukan pada yang namanya ilmu lebih tinggi Pak, tapi ilmunya benar. Kalau ada orang yang bilang, Ustadz Puja itu anak baru kemarin sore yang ngomong kayak begitu tuh ulama gede, umurnya udah tua, pengalamannya udah banyak, titelnya profesor, lu baru ngaji lekar kemarin. Ya Allah. Kalau ada yang ngomong kayak begitu, gimana jawabnya Pak? Assalamualaikum. Ini netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Kan suka begitu dah. Kalau yang didewa-dewain, ya kan, dikritik, marah 17 setan. Dia itu adalah dai yang bagus, ngapain mah? Karena ngomongnya cakep, santun, nggak kayak ente. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kesesatan tetap kesesatan, walaupun dibungkus dengan kelemah lembut. Betul kan? Betul kagak? Setuju apa enggak? Agama Islam, saya mau tanya orang sini, udah sempurna belum? Islam udah sempurna belum? Bu, agama Islam udah sempurna belum?
Ibu-ibu mesti jangan di luar, di dalam. Karena hanya dengan ibu-ibu hidup jadi rame. Bu, apaan? Tadi saya nanya apaan, Bu? Apa itu? Tadi bisa tanya apa tadi? Hah? Islam udah sempurna belum? Jawab Pak. Yang di dalam Islam udah sempurna belum? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam. Betul kan? Sahih. Tahu-tahu tiba-tiba dia bilang bahwa gak ada sempurna di alam dunia ini, termasuk ajaran agama Islam. Ini sudah menghina belum ajaran kita, saudara? Kalau yang bicara itu orang di luar Islam, wajar Pak, wajar, betul gak sih? Orang di luar Islam, bahwa dia mengenangkan agamanya sendiri, emang kudunya. Yang lucu di akhir zaman sekarang ini, orang ngaku Islam tapi demen getol jelekin agamanya sendiri. Salah satunya yang kayak gitu, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Banyak yang bikin rame, belum lagi ada Armando. Ada kerjaannya begitu loh. Pakai dites dalam Al-Quran kagak ada yang namanya sholat 5 waktu. Giliran diwawancara maksudnya apa? Ya kan kagak ada yang namanya tata cara sholat. Ya bocah juga tahu Bambang. Betul apa betul? Di dalam Al-Quran tata cara sholat emang kagak nemu sama botak tumpan sambil congek lagi loh. Dari takbiratul ihram sampai salam kagak ada. Yang ada dalam Islam Al-Quran tuh, dalam Al-Quran perintah sholat ada, tapi tata cara dijelasin di dalam hadis baginda kita Nabi besar Muhammad. Kenapa sih saya bicara seperti ini? Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa menekankan akidah dan keyakinan kita kembali, saudara. Jangan sampai goyah, jangan sampai kemudian tertipu dengan manusia-manusia punya gelar ulama, tapi tujuannya merusak ulama itu sendiri dan merusak daripada ajaran agama itu sendiri. Betul apa betul? Benar apa benar? Makanya saudara, ayat dalam Al-Quran itu indah, baik dari sisi apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan begini. Saya sampaikan di mana tempat ini ayat sudah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Saya mau tanya, jawab bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah laki, jamaah perempuan. Allah ketika memerintahkan kita untuk taat kepada zatnya, kata taatnya dalam Al-Quran dibawa nggak tuh? Assalamualaikum. Bu, ngerti pertanyaan saya nggak? Perhatiin baik-baik, palak saya kan lebih gede di depan Allah. Ya, omongan saya, bibir saya bisa dibaca ya. Saya tanya nih, ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada zatnya, di dalam ayat yang tadi saya bilang, kata taatnya ada apa enggak? Assalamualaikum. Bu, ini gue perhatiin ibu-ibu masih begini nih. Dia bisa jawab, bukan masalah bisa jawab apa enggak. Pertanyaannya dia bingung. Bingung apa enggak pertanyaannya? Enggak. Kalau enggak berarti jawabannya ada apa enggak? Ada. Kita. Jawab yang keempat di sini. Ada apa enggak? Baik. Pertanyaan kedua. Wa ati'ur rasulah
Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, dan taatlah kalian kepada Rasul. Betul ya? Ketika Allah memerintahkan di dalam ayat ini untuk kita taat kepada Rasulnya, kembali lagi saya tanya, ada nggak kata taatnya? Ada nggak? Lanjutan ayat, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian. Pemimpin itu siapa? Imma ulama wa imma umara. Jadi pemimpin akhirat ulama, pemimpin dunia umara. Ini sekarang Bapak Lurah itu umara. Para kiai kita yang hadir di sini nih, ke Ustaz Bibo ulama. Pertanyaannya adalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri, ada nggak kata taatnya? Yang di dalam dulu kan ada apa enggak? Geleng aja, geleng aku begini begitu biar enak lihatnya. Ada apa enggak? Ibu-ibu ada apa enggak, Bu? Bu, Lego. Ada apa enggak? Pintar. Pertanyaannya adalah, terus apa maknanya? Apa maksudnya? Ternyata saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya enggak lain kan? Kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasul, taati, wajib. Masuk akal, tidak masuk akal, diterima atau tidak diterima oleh nalar, maka wajib untuk ditaati. Kenapa? Karena apa yang datang dari dua sumber ini pasti benar. Assalamualaikum. Pasti. Makanya kalau dalam ilmu fikih ini dalil namanya dalil qat'i kalau ada sumbernya dua. Kalau nggak dari Allah, dari Nabi, hadisnya sahih, mutawatir, sanadnya bersambung, nggak diraguin lagi. Imam hadis mengatakan sahih, minimal hasan, wajib untuk kita kemudian menerimanya tanpa tapi. Assalamualaikum. Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Karena yang berasal dari dua sumber itu pasti benar. Tapi manakala perintah itu datang dari ulil amri, entah dia itu dari umara ataukah dia dari ulama, levelnya lihat dulu sudah. Kalau dia sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, wajib untuk kita ikutin, saudara. Betul apa benar? Benar apa benar? Tapi kalau misalkan levelnya doang ulama, levelnya doang kiai, namanya doang buya, tapi apa yang dibawain justru keluar dari Quran, dari sunnah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, tinggalin apa ikutin? Tinggalin apa ikutin? Yakin? Alhamdulillah. Itu maksudnya sudah. Ini Ujai kan cakep nih pakaiannya nih. Udah pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah lagi segede ban Vespa. Tambah lagi pakai tongkat, udah kayak orang kue. Di sini aja guru-guru kita yang lain tua kagak nggak pakai tongkat, satu Ujai berlakuan. Kelihatannya kayak orang bener kan? Kelihatannya, assalamualaikum. Kayak orang bener nggak begini? Bu, kayak orang bener kan? Tapi Ujai udah pasti bener belum? Assalamualaikum. Ujai udah pasti bener belum? Ustaz Bibo kok pakaiannya sama kayak
cakep banget. 11-12 ame Wali Songo. Betul kan? Udah pasti benar Ustaz Ibu. Kiai-kiai yang di sini udah pasti benar. Pak Lurah udah pasti benar. Yakin? Betul. Saya di sini aja cakep. Saya di sini aja bagus. Kenapa? Karena Allah tutupin aib-aib saya. Betul kan? Kalau misalkan aib saya dibongkar, roman-romannya teman saya Ustaz Darmaji ogah banget itu undang saya. Ustaz Darmaji tolong dong Ustaz Ujai kan yang di TV itu kemarin dah kan katanya temen nih Ustaz Ujai temen gue bisa jadi begitu bang karena nggak ditutup kita punya. Makanya bu, kalau air udah ditutupin jangan pakai cerita. Kadang-kadang kita begitu sih, kita air nih, jadi mujaharah ya. Mujaharah itu orang-orang yang menampakkan kemaksiatan. Malam dia buat maksiat, Allah tutupin, pagi jadi bongkar. Norma, sini deh. Apa sih koromlek? Ada koromlek di sini. Mana orangnya? Hati-hati koromlek, jangan ngadu-ngadu dulu ya. Kenapa koromlek? Ini Norma, ya Allah. Lu tahu kagak semalam gua? Gua semalam selingkuh sama berondong. Ini lu jangan cerita-cerita lagi ya. Cuman gue ame lu doang. Rahasia. Jangan sampai kemana-mana. Wah. Buromlek. Ada buromlek di belakang. Tapi bukan romlak yang di sini, romlak yang di sono. Ya. Udah ditutupin sama Allah pakai cerita buromlek. Ke Norma. Besok dia berantem. Ada nggak orang temen begitu temen akrab banget. Sekali-kali ini seadanya diceritain dia. Sampai aibnya kekurangannya tahu betul nggak? Giliran marah bagaimana kalau kita kira-kira? Boy, Norma cerita nggak orang lain? Norma ada Norma mana Norma? Norma manggil Titin sini deh Titin, gue ceritain kalau Titin. Ada Titin. Lengkap banget ya orang kampung sini ya. Sahabat gue sebutin aja. Ngapa mau Norme? Ngapa sini? Bentar dikit. Lu, gue mau cerita ini rahasia kampung kita yang tidak ada orang tahu kecuali hanya gue semata-mata. Coba. Apa Norme? Lu tahu nggak Romlek? Romlek kelihatannya doang, kemana-mana pakai jilbab, ditutup auratnya padahal bejat. Norme tahu dari mana? Loh, ngomong sendiri sama gua. Gitu katanya. Betul ya? Tapi ini cerita kita doang, rahasia. Si Titin cerita lagi sama si Dina. Ada Dina di sini. Terus saya begitu katanya, ini cuma kita doang berdua dia yang tahu, yang lain jangan. Tapi begitu aja. Kira-kira jadi kebongkar semuanya kata bongkar nggak? Makanya kalau udah punya air jangan pakai diceritain, betul nggak? Lah kita aja dilarang, kita tahu aib orang, kita dilarang untuk menceritakan daripada aibnya orang tersebut. Masa kita yang punya aib sendiri kita bongkar kan PA, bener tuh orang. Betul apa betul? Kembali lagi ke persoalan nah. Jadi artinya apa yang ada pada diri saya sekarang yang bapak dan ibu serta jamaah lihat, saya ini kelihatan benar karena Allah Ta'ala tutupin aib saya. Benar apa benar? Tapi tinggal secara lahiriahnya sekarang dilihat nih, ini udah di atas panggung ngomongnya bagaimana nih?
ceramahnya kira-kira bener apa kagak? Lempeng apa belok? Lurus apa namanya singit kayak layangan begitu kan? Kalau misalkan memang lempeng sesuai Quran Sunnah, omongan Ujai biar kata anak baru kemarin sore nih. Ujai ini demi Allah nih, dibanding dengan ulama-ulama yang duduk di sini nih, ini gak ada seberapa. Sedepung kaki beliau ilmu saya itu belum ada. Cuman kadang saya yang disuruh, kan begitu doang, betul kan? Kebetulan kadang saya yang ketepatan disuruh naik suruh ceramah, kan begitu saudara. Kalau ilmu mah pinteran Ustaz Bimbo, apalagi dia tahu kartu saya dulu di pondok, kalau kagak ngerokok botak, jemur depan lapangan, gitu. Malah gua buka sendiri. Saudara, nggak seberapa ini, betul kan? Tapi karena memang saya ini yang kadang ada di atas disuruh diminta, saya ngomong. Tinggal pertanyaan saya dari tadi yang saya terangin sama bapak-bapak dan ibu-ibu nih, setahu bapak dan ibu selama ngaji dari zaman jebot sampai gini hari, omongan saya sesuai sama Quran Sunnah. Assalamualaikum. Jawabnya kompak, sesuai apa enggak? Sesuai apa enggak? Kalau sesuai ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Ustaz, tapi Ustaz tadi nyela-nyela orang. Ustaz bilang nama orang pesek-pesekin, buyak jadi buaya, titik-titik jadi kubur. Gue sebutin titik-titik aja ya. Lah itu sebuah kewajaran. Kenapa? Karena agama kita yang dihina. Kalau dia si aja dirinya anggap itu sesuatu hal yang biasa, bagi kita enggak, saudara. Itu masalah fundamental, dasar, bahaya. Kalau anak-anak muda yang datang, yang dengerin nih, yang kayak begini-begini nih, kita ngaji dari dulu, nanti kita dibohongin dong nih. Katanya Islam sempurna, loh ini kiai ilmunya profesor, doktor loh. Bilang katanya yang namanya Islam gak sempurna. Wah bro, selama ini kita salah bro. Bahaya nggak kalau udah ada orang yang kena begitu saudara? Wah, kiai, apalagi kalau kiai misalkan kiai sini sih saya usul tuh kagak melihat TikTok. Ibu-ibu anak muda, perawan-perawan, apalagi yang bocil-bocil, pasti kan di TikToknya. Sekarang tuh TikTok merupakan salah satu platform terkenal, saudara. Setelah Facebook, Instagram, maka yang ketiga adalah TikTok. Betul nggak? Itu di dalamnya apa aja ada. Kalau kurang-kurang bapak ibu kontrol anak-anaknya main handphone, bahaya. Orang zaman dulu Pak, Bu, zaman dulu. Orang buat maksiat malu, betul nggak? Orang buat maksiat malu, ketahuan kan dia malu bener. Makanya dia ngumpet-ngumpet buat maksiat. Dulu, jablay. Mohon maaf kan, entah apa di kuping lo. Bocil lagi dah. Ibu tahu jablay bu? Perek. Pecul dongkot segala macam ini. Mohon maaf lahir batin. Kasar nggak omongan? Saya mau tanya, namanya kasar nggak dikasih? Orang tua kita dulu namain perek sih. Halus dia nih. Oh masih halus dia. Sendiri. Dan berbagai macam istilah-istilah lagi yang kalau dibandingkan dengan sekarang kiai itu nggak ada apa-apanya, halus benar sekarang. Bu, kenapa Ustaz kok kasar banget nama ini Ustaz? Emang dulu begitu, itu namanya takdir. Biar orang tuh malu sama kelakuan, kalau kelakuannya nggak benar, betul nggak? Orang jadi perek dulu, mau apapun alasannya, kalau ketemu sama bapaknya, buru-buru ketemu guru-guru, ketemu sama bapak-bapak aja, mikir lagi mangkal nih. Siapa namanya? Takut gue sebut, ntar dulu lagi orang mari gue kagak enak nih. Udah kasih pulang aja. Ntar gue sebut namanya, Allah gue disamain perek sama ustadz gitu. Nunggu dibilangin
Si bulan lagi mangkal. Ih, Haji Abdul belum lewat. Waduh, tak enak nih boy. Ngumpet. Bener ya? Ngumpet, kenapa? Malu kalau ketahuan dirinya jadi perempuan gak bener. Zaman now dipampang. Bahkan lebih dahsyat, orang yang sekampung, bukan orang sekampung kok, se-Indonesia, sedunia tahu. Terus sekarang sosial media, dia buka auratnya, dia pampang, mohon maaf payudaranya nama Ustaz kok tahu kelewatan di FYP. Ketawanya paling gede lu paham mana dalam TikTok kok berarti lu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau perempuan kagak bener doang yang auratnya kebuka, betul apa betul? Betul. Masih mending di TikTok. Laki sama laki, ya Allah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kan segala dangkalan sialan. Lu pasti kenal Ragil kan? Aku aja betul ya? Perawat-perawat di luar emak-emak juga tuh. Tahu Ragil bu? Satu dunia gitu. Jadi Ragil itu kayak biarin dah. Ustaz gibahin orang nih Ustaz emang apa? Emang Ustaz boleh? Yang namanya gibah boleh. Buka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mayubahu minal ghibah. Ada 6 kelompok yang boleh digibahin. Salah satunya adalah pelaku maksiat yang sudah membanggakan diri dengan kemaksiatannya sudah. Supaya orang nggak ikut-ikutan. Allah aja nggak gibah juga. Ustaz ngomong sembarangan, mohon maaf. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak kenal Abu Lahab dari mana? Hah? Assalamualaikum. Emang kenal Abu Lahab pernah kenalan? Rodiyah, Abu Lahab, gitu. Hah? Kenalannya dari Quran, betul nggak? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Terusin bisa. Maaf benar. Anhuma wa ma kasab. Sayasla wa imra'atuhu fi jidha. Alhamdulillah. Allah itu ngomongin Abu Lahab, Fir'aun tahu dari mana? Quran. Jadi ngomongin orang-orang yang menjahal, pelaku maksiat yang berbahaya buat umat yang lain, wajib bahkan disebutin. Assalamualaikum. Akur apa kabar ini? Assalamualaikum. Setuju apa kagak apa yang saya omongin? Ragil, ya Allah, ya Allah. Laki ini laki. Laki ini ya laki. Dia sebagai bukan ibu rumah tangga, suami dan suami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang cilakanya lo penganut-penganut para tiktokers dimanapun anda berada, like-nya itu luar biasa dahsyat ya. Dia lagi pampangin tuh yang namanya kehidupan dia dengan suaminya, bahkan kadang-kadang dia berpelukan. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Dahsyatnya amat sangat luar biasa. Dipampangin semuanya kemaksiatan demi kemaksiatan. Makanya bocah-bocah jangan kebanyakan main TikTok ya. Tahu TikTok kan? Tahu. Kalau tahu berarti main. Abang. Lalu joget-joget, nih kadang-kadang emak sama anak bersatu padu. Anaknya ditaruh di depan kamera, dia yang belakang begini. Ngaku aja dulu. Kalau ngaji sih nggak apa-apa. Ibu aja kalau ngaji juga jangan sembarangan. Baru tiba ngerti ngaji doangan, udah ngajarin. Jangan. Guru-guru kita dulu kalau belum dikasih yang namanya redo sama gurunya kagak berani, itu nggak kira dia. Anak bocah zaman sekarang main pameran ilmu juga di TikTok.
Bagus sih bagus, tapi harus niatinnya yang benar. Jangan cuma nyari yang namanya game, repot saudara. Bapak Ibu saudara hadirin sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 11 lewat. Ngomong-ngomong apa yang saya sampaikan dari tadi ini sampai saya keringetan begini nih. Paham apa kan? Jelas sudah jelas? Ngerti? Berarti kalau udah jelas sudah ngerti, udah paham? Ceramahnya cukup sampai di sini aja. Udah ya? Udah ya Bu ya? Lanjut. Suruh aja lu yang tuaan. Sumpahin jadi kiai dulu. Intinya satu nih. Sebagai penguat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus jaga kemurnian agama. Nggak lain nggak bukan baru rasanya kamu kayak gini. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimengerti untuk kemaslahatan daripada akidah umat insya. Tapi sebelum saya akhiri saya punya ceramah ini, minta maaf minta relo para kiai. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu di sini nih bersedekah. Mau apa enggak kira-kira? Assalamualaikum. Mau apa enggak? Ditanya sedekah suaranya langsung sunyi. Mau apa enggak? Buat apa Ustaz? Ini yang paling gede ngomongin mau, kayak mau duit aja lu ya. Bawa 10.000. Subhanallah. Jadi buat apa Ustaz? Saya lagi bangun pondok pesantren. Ustaz Darmaji, Ustaz Tibo tahu. Saya lagi bangun pondok pesantren di Lebak Banten, Majak. Di daerah Majak. Jalan Raya Majak, Kecamatan Pasir Kecapi, dekat perumahan Citra Majalaya. Sekarang lagi dibangun asrama. Mudah-mudahan dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kagak berani dah minta proposal. Kagak berani istilahnya nagih sono nagih sini gitu kan, deketin sono deketin sini, enggak. Bukannya gaya saya maksudnya gitu. Malu emang. Nah cuma satu-satunya yang saya kagak malu minta sama jamaah. Karena kalau minta sama jamaah, ngajak sedekah jamaah ikhlas. Bagaimana gak ikhlas? Kadang-kadang 2.000 yang ada ditaruh di situ sama dia. Betul kan? Tapi dari yang receh jadi. Jadi yang dari yang receh jadi. Terus sampai sekarang alhamdulillah jadi pelan-pelan gitu. Saya kumpulin empal-empal kalau orang Betawi bilang. Udah gitu yang kedua nggak ada yang namanya tuntutan. Kalau dari jamaah tuh tulus, kagak ada udang dibalik-balik, gitu paham kan? Tapi kalau misalkan yang lain-lain kan, oh lu mau bantu juga begini, khawatirnya kayak begitu, Ustaz. Makanya kalau ada yang mau, saya punya dua cara. Cara yang pertama, saya mau puterin pakai sorban, ya sambil kita baca sholawat. Ibu-ibu, kalau ada yang mau bantu saya atau juga panitia dari perempuan, silahkan nanti diputer, mau pakai plastik kek, mau pakai apa kek, terserah. Ada kardus nggak apa-apa. Yang di sini nanti sama murid saya bisa dibantu puter. Selagi muter, saya minta kepada bin Hadrah untuk membacakan sholawat. Ya, insya. Kira-kira siap apa enggak? Baik, kita mulai. Salatullah salam
Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih atas segala atensinya, donasinya, mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita. Cara yang kedua, saya punya cara yang kedua. Kalau lagi nyari dana, emang Pak Lurah mesti banyak akal nih. Betul. Ya. Mudah-mudahan ini benar-benar amanah. Dan saya mencoba semaksimal mungkin untuk amanah. Makanya saya punya di sini sedekah komitmen namanya Pak Lurah. Apa itu sedekah komitmen? Sedekah komitmen adalah sedekah yang kita niatkan hari ini kita ambil dengan jumlah yang sudah ditentukan di dalam masing-masing kolom. Memang besar, ada 500.000 paling kecil sampai dengan 5 juta rupiah. Tapi itu bisa dicicil. Jadi umpamanya Ustadz, saya mau ngambil 500.000 Ustadz, tapi saya mau cicil 50.000 per bulan, boleh nggak Ustadz? Boleh. Ustadz, saya mau ngambil langsung aja, saya mau cash, boleh. Ustadz, saya mau langsung bayar, tapi nanti sebulan kemudian, atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya, silakan. Kita nggak pernah maksa. Ya, mau 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mau 2 hari lagi mau kiamat, silakan aja kalau nggak tahu malu gitu. Kalau udah ngambil gitu. Oh, nah tujuannya nanti ke rekening yayasan yang tertera. Ada juga nomor telepon saya yang pribadi untuk konfirmasi. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai mana yang tadi di awal saya sampaikan, Bapak dan Ibu namanya dan nomor teleponnya dicatat bagi yang mau. Setelah itu nanti saya akan laporkan via grup yang saya buat. Kalau misalkan memenuhi yang namanya jumlahnya, atau saya lewat broadcast. Tahu broadcast dari mama sini ya? Pesan siaran WhatsApp, ada fotonya, ada videonya, saya kebangun gitu loh. Benar bahwa terbangunnya pondok pesantren Darul Hufaz wa Didain bukan kaleng-kaleng, bukan naudzubillah min dzalik nyari-nyari duit doang atas nama donasi lalu kemudian berbuat pribadi, naudzubillah min dzalik. Kira-kira jelas atau jelas? Artinya sekali lagi, ini semuanya akan saya catat nomor teleponnya, lalu kemudian akan saya laporkan. Nanti silakan dipilih. Enggak harus Ustaz, saya 500.000, saya harus 5 juta, 2 juta, enggak harus ngomong di sini. Mau ngambil, silakan. Terus kemudian saya kasih, dicatat sama murid saya, atau nantinya ya setelah itu kita catat bareng-bareng habis ditutup. Dan saya akan berikan hadiah. Hadiah apa? Hadiah buku saya. Saya punya buku judulnya Kismi, kisah-kisah menyentuh berjuta inspirasi yang tidak diperjualkan bebas. Ini kisah-kisah tentang para sahabat salah satunya, terus kemudian kisah Nabi besar Muhammad SAW yang menyentuh kita untuk menjadi motivasi buat kita. Dan saya akan tanda tangani bagi yang mau ditanda tangani setelah dia mengambil ini. Jadi ini nggak diminta bayar. Ustaz, saya nggak apa-apa nih, besok saya transfernya setahun lagi loh, terserah. Itu urusan Bapak dan Ibu. Punya yang namanya komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira paham? Jelas? Baik. Sekarang saya mau tawarkan siapa yang kira-kira mau ambil. Iya, apa-apa. Iya. Ya Ustaz, nanti bisa dicatat, ditukar. Ini. Ada lagi yang mau? Waduh, Ustaz Biko, jadi kagak enak ya. Insya Allah. Ada lagi? Satu. Anak muda kalau yang mau jangan pakai mikir. Wah, aku nggak punya duit. Ada duitnya.
Bismillah. Ada lagi? Iya. Ibu di belakang, hitungin ada berapa ya? Ntar langsung ke belakang. Biar cepat kita. Ya. Nanti dicatat nomor telepon. Di luar tuh, Ustaz Syarifuddin. Coba lihat di sana ibu-ibu. Ah. Bismillah. Orang kata Binyamin mesti banyak akal nih. Biar cepat terselesaikan. Dan alhamdulillah dari sinilah saya bisa bangun gitu pelan-pelan. Asal jangan bosan aja terima project saya. Kalau udah dicatat asal jangan bosan gitu. Ada. Ibu-ibu ada lagi? Cukup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
7, 8, 9, 10. Baik, bagi yang mau nanti langsung ke Ustaz dengan enak tunjuk, maunya langsung ke Ustaz aja, misalkan boleh. Dan yang tadi sudah mengambil dan juga yang memberikan rezekinya tadi lewat apa namanya tanggokan, saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah. Allah tambahin yang berkah, yang luas, yang banyak, dan Allah Ta'ala balas kelak nanti di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang tadi sudah mendapatkan atau mengambil dari kupon tersebut sedekah komitmen, nanti setelah selesai bisa bertemu dan berjumpa dengan saya akan tanda tangani dan saya akan berikan buku tersebut kepada antum sebagai hadiah. Mudah-mudahan buku saya juga bermanfaat untuk dibaca, insya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan, ada kekhilafan, dan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairal jaza, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.